Dan pemirsa, untuk mengulas beberapa sentimen utama yang menjadi perhatian pelaku pasar pada awal pekan ini, termasuk nilai tukar rupiah yang melemah, pemirsa, sudah di 16.400-an, terhubung melalui video conference ada Mbak Rizka Afriani, pengamat pasar modal. Mbak Rizka, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Prisa. Terima kasih sudah join pada pagi hari ini, Mbak Rizka. Nilai tukar rupiah ini yang menjadi sorotan bukan hanya pelaku investasi di pasar modal begitu ya, tetapi banyak orang sedang menyoroti 16.400-an ini. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, saya melihat memang saat ini kan belakangan ini rupiah mengalami pelemahan ya. Ini dipengaruhi oleh faktor global. Salah satunya memang terkait dengan ekspektasi pasar terhadap pemotongan suku bunga The Fed. Dan pelemahan rupiah sendiri ini memang berdampak juga terhadap pasar modal kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena pelemahan yang terjadi pada rupiah ini, kalau kita lihat kaitannya terhadap inflasi juga, ini kan akan ada menurunnya harga-harga barang ekspor kita di luar negeri, sehingga harga barang ekspor kita menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga dibanding negara lain. Nah, oleh sebab itu depresiasi rupiah ini akan meningkatkan permintaan uang di Indonesia, yang nantinya di sini akan menjadi inflasi akan meningkat ketika terjadi depresiasi rupiah. Nah, oleh sebab itu juga kalau kita lihat Bank Indonesia kemarin tetap mempertahankan suku bunga. Ini juga salah satu halnya adalah dikarenakan untuk tetap menstabilkan inflasi dan juga menjaga nilai tukar rupiah. Tapi ini nampaknya tidak disambut baik oleh pelaku pasar. Karena pelaku pasar menginginkan supaya suku bunga ini mengalami penurunan sehingga ekspansi bisnis juga bisa lebih tinggi lagi. Baik, Dan kalau ya, baik. Berarti ada kemungkinan inflasi kita akan meningkat dipengaruhi tadi faktor harga-harga dari produk ekspor kita yang kemungkinan akan akan lebih murah begitu. iya, produk ekspor kita akan lebih murah di luar negeri. Jadi ketika terjadi depresiasi rupiah, ini tentunya yang akan diuntungkan adalah emiten-emiten yang banyak melakukan ekspor keluar. Sementara untuk emiten yang banyak melakukan eh, impor, bahan bakunya impor, ini akan mengalami sentimen negatif juga dari pasar karena dia akan membayar yang lebih mahal. Baik, lantas Anda melihat nilai tukar rupiah saat ini kan sudah beberapa kali diintervensi oleh Bank Indonesia begitu ya, tetapi tetap jebol lagi di 16.400-an dan sekarang kalau nggak salah 16.440-an. Sejauh mana angka ini akan diperkirakan tuh cukup lama akan bertahan di posisi ini, Mbak Rizka? Iya, ini sebenarnya kalau kita lihat cukup lama tentunya dipengaruhi juga oleh faktor global dan domestik. Kalau kita melihat dari sisi global, ini tentunya ada potensi ini masih akan berlarut ya karena ketidakpastian suku bunga The Fed yang tahun ini ditargetkan sebanyak 2 kali, ini kemungkinan juga eh, ekspektasi saya hanya 1 kali untuk suku bunga The Fed, penurunan suku bunga The Fed ya. Sehingga ini membuat pelaku pasar masih cukup wait and see dari sisi global. Dan kalau dari sisi dalam negeri sebenarnya kita juga bisa melihat atau dari neraca perdagangan kita ini juga bisa dikendalikan oleh pemerintah untuk lebih kemudian juga cadangan devisa kita juga relatif saat ini masih kuat Mbak Prisa. Jadi sebenarnya dari pemerintah melakukan kontrol dari suku bunga, cadangan devisa, neraca perdagangan juga dijaga dalam bentuk surplus. Ini sebenarnya hal-hal yang bisa membangkitkan rupiah untuk menguat nanti perlahan ke level 16.100 gitu. Oh, masih ada peluang Anda lihat ya ke 16.100 meskipun nantinya The Fed benar-benar menurunkan suku bunga yang Anda proyeksikan 1 kali saja di tahun 2024 ini, begitu ya? Iya. Baik, lantas hal apa yang perlu dilakukan oleh para pelaku pasar kalau kita lihat pekan lalu ini kan nilai transaksi cenderung mengalami peningkatan begitu ya. Ada indikasi apa nih? Nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia kan naik 43% menjadi sekitar 15 triliunan lah dibandingkan sepekan sebelumnya rata-rata tuh di 10 triliun per hari. Ada indikasi apa dengan nilai transaksi harian yang meningkat?
Iya, sebenarnya kalau nilai transaksi harian meningkat ini merupakan sinyal yang positif karena ini mengindikasikan adanya reaksi pasar terhadap informasi yang ada, dan baik ini uh, positif atau negatif, tapi market ini sudah mulai kembali. Jadi kita lihat dari sisi likuiditas juga sudah mulai meningkat. Tentunya pergerakan market ini ke depan, saya lihat IHSG juga masih akan berpotensi kembali menguat, Mbak Prisa. Jadi kalau kita lihat apa sih yang buat market menarik ke pasar modal kita, ini kembali kepada fundamental ekonomi Indonesia kita juga yang relatif kuat. Jadi Mhm. perlahan nilai tukar rupiah kita yang saat ini sedang terdepresiasi itu menjadi satu hal yang relatif wajar karena bukan cuma Indonesia, tapi negara lain juga ini mengalami pelemahan terhadap dolar. Baik, jadi Anda merasa fundamental ekonomi kita masih cukup kuat begitu ya untuk Iya, menopang pasar modal Indonesia yang ternyata sekarang tuh lebih liquid lah ya, begitu ya? iya, betul. Baik. Nah, dampak negatif dari nilai tukar rupiah tadi yang melemah, karena kan sekarang hangat ya ngomongin 16.400, banyak yang khawatir bisa ke 17.000 seperti itu. Langkah antisipasinya bagaimana? Kalau positifnya sih ya oke-oke aja, tapi kalau ini yang negatifnya sebaiknya kita gimana nih yang mungkin saat ini lagi agak khawatir dengan investasinya di pasar modal. Apa tips dari Mbak Rizka? Iya, kalau kita bicara dampak negatif pelemahan nilai tukar rupiah ini kan dari sisi ekonomi Indonesia juga beban utang luar negeri kita yang dalam bentuk dolar AS ini tentu akan berdampak. Kemudian juga ini akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia serta meningkatkan harga barang dan jasa yang diimpor ya. Jadi kalau kita sebagai investor dalam kondisi saat ini, saya melihat bahwa pertama, kita coba pilih emiten yang memang tidak terlalu terimbas impact dari pelemahan nilai tukar. Kemudian juga kita juga bisa lakukan diversifikasi bukan hanya di saham, tapi kita juga bisa masuk ke reksadana, dan juga kita bisa masuk ke aset safe haven atau emas dalam hal ini. Jadi kita lakukan diversifikasi investasi dan biasanya dalam kondisi pelemahan nilai tukar ini harga-harga saham juga terdiskon cukup besar dan kita bisa melakukan beli di kondisi saat ini karena posisinya adalah saat ini beli dalam kondisi yang cukup baik terdiskon, kita bisa akan mengalami capital gain yang signifikan Baik. ketika perekonomian akan kembali baik. Nah, kalau ngomongin soal emitennya, emiten-emiten apa saja yang dirasa menarik untuk dicermati dari tips-tips yang baru saja Anda sampaikan? Ada peluang dan juga ada tantangan begitu ya. Usai jeda Ya. pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali masih dalam segmen Market Buzz.